masing-masing di satuan pendidikan masing-masing. Hanya mungkin orang ngerti ini opo gitu. Ya, terdiferensiasi itu kan istilahnya dari awal itu dia ada perlakuan yang ini pembelajaran pada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dan kemampuannya saat itu sehingga dia bisa menikmati pembelajaran. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa harus melakukan pembelajaran terdiferensiasi? Ya. Kenapa kok harus itu dilakukan? Ketika Bapak Ibu menemukan di satu kelas itu dengan berbagai macam anak-anak kita, heterogen jelas, itu mesti nanti panjenengan menemukan anak itu, anak itu kemampuannya sampai di sini, ini yang kelompok ini. Kemampuan anak itu sampai di sini, kelompok ini, kelompok yang satunya ini. Ini untuk pedoman atau gocekan Bapak Ibu dalam membelajarkan materinya. Apakah materi itu akan disetatkan bareng sama di satu titik atau ada hal yang harus kita lakukan untuk membelajarkan itu. Ini ada yang startnya 2. Nomor 1 dari start yang sama Bapak Ibu, di garis start yang sama karena kemampuannya podo ternyata. Jadi bareng-bareng sekolah tes untuk ke stasiun Tugu, nanti dari stasiun Tugu saya nge-grab ke sini. Ini selalu rombongan. Tapi dengan cara yang kedua kita mengetahui kemampuan peserta didik itu pada tahap mana. Nah, nanti itu akan mempengaruhi bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Bedanya itu. Itu yang disebut dengan diferensiasi. Ini seperti ini ya. Kompetensi yang ingin dicapai itu ketok. Terus sekarang ini kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik neng ngendi? Apa agak tekan dinteni saking lates ning memang kaseko Kurajo, apa mereka masih dari Kabumen, apa wis tekan stasiun Wates mereka itu berangkat pasti akan sampai di stasiun Watesnya berbeda waktunya, waktu jarak tempuhnya. Baru kalau sudah agak sama, baru kita bareng di waktu yang sama kita menuju ke stasiun Tugu. Ya, intinya seperti itu. Pembelajaran terdiferensiasi adalah proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuannya untuk apa? Kemampuannya, hal-hal apa yang mereka sukai sehingga nanti tujuan pembelajaran atau yang goalnya bentuknya CP itu bisa tercapai. Itu intinya terdiferensiasi, Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana caranya? Ini saya cepat ya. Bagaimana caranya pembelajaran terdiferensiasi yang dimaksud itu bisa dilaksanakan? Yaitu Bapak Ibu akan melakukan yang namanya asesmen awal. Bapak Ibu melakukan ini enggak di dalam pembelajaran? Kalau dulu ada istilah pretest atau placement. Ya, seperti itu. Dulu ada istilah pretest atau placement test atau apa namanya ya? Apersepsi ya. Itu tujuannya kan ingin mengetahui bagaimana peserta didik kita ya. Nah, pretest, apersepsi atau yang namanya tadi Bapak mengatakan placement test itu tidak harus dalam bentuk tes tertulis. Sepakat ya? Boleh kita itu bertanya penggali yang ada hubungannya dengan TP loh Bapak Ibu. Jadi kita itu yang dibocaki adalah TP-nya. Jangan bertanya pada hal yang lain. Mau membelajarkan tentang deret hitung, letekon tentang apa itu kan ya ora pas. Pokoknya deret hitung itu tujuannya ngono dapat menyusun bilangan sesuai ini misalnya seperti itu. Yo itu yang kita tanyakan. Nah, kalau kita sudah cukup bisa menggali dan bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa anak-anakku iki sing iso ABCD, sing rada ora iso iki EFG, sing belas radong orang wis mandek 4 tahun atau 5 tahun itu GH 2 orang. Nah, terus kemudian saya baru menentukan rencana pembelajaranku apa terhadap 3 kelompok ini. Gitu, 3 kelompok sing wis iso
Yo dhek wis mudeng banget yang mau rasa tak ulang kaya ngono padha sing kiyane. Ini tak berikan materi pengayaan atau saya ajak bersama-sama belajar dengan cara tutor sebaya. Jadi dibuat kelompok, mereka tak sebar ning kelompok kuwi. Nah, terus nanti kita berikan pembelajaran yang bisa bareng-bareng mereka mengerjakan kalau ngajari kancane. Itu namanya. Jadi seperti itu bisa dilakukan. Jadi asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Intinya itu seperti itu. Proses yang bawa-bawa pengertian atau definisinya yang penting itu. Ya. Itu akan mempengaruhi terhadap penyusunan RPP kita, terutama di langkah pembelajaran untuk mencapai TP. Gitu ya. Hasil asesmen awal ini memberikan informasi kesiapan belajar, yaitu informasi kesesuaian pengetahuan dengan keterampilan yang dimiliki saat ini dengan pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari. Seperti itu. Terus bagaimana alternatif pembelajaran sesuai dengan capaian peserta didik? Alternatif 1, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal tadi, peserta didik kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka. Keduanya diajarkan oleh guru yang sama disertai guru pendamping atau asisten. Ini gurunya turah. Ini enggak ya, enggak usah sampai sebegitunya. Tadi yang saya sampaikan tadi bisa dengan tutor sebaya. Kemudian yang kedua, berdasarkan asesmen yang dilakukan, peserta didik itu dibagi menjadi kelompok menurut capaian pembelajaran mereka yang berbeda, dan keduanya diajarkan guru yang sama atau disertai guru pendamping. Ini bedanya apa dengan yang depan? Bedanya apa? Antara jadi yang depan itu ada penyelenggaraan program pelajaran tambahan untuk peserta didik sing izin untuk kadoan. Lah tekan stasiun Wates tadi ini tidak melewati semua Kebumen ya Pak. Jadi kan masih harus mampir Purworejo nih. Itu loh gambarannya. Tapi kalau yang kedua ini dia dibelajarkan oleh guru yang sama, tapi peserta didiknya dikelompokkan. Kalau yang itu ditambahi pelajaran, tambahi jam pelajaran dan seterusnya. Nah itu dilakukannya oleh guru yang bersangkutan juga ya? Enggak. Di luar jam pelajaran. Iya, iya. Boleh dengan, kalau kita kombinasi dengan mandiri boleh. Jadi kita dengan mandiri boleh. Terus itu juga dinyatakan boleh dengan guru yang lain, kayak turah guru itu. Tapi kalau tidak turah ya kita yang lakukan sendiri. Terus yang tambahan itu kita tidak usah dibayar. Misalnya itu loh, maksudnya itu tanggung jawab guru. Ketika saya belajar ada anak sing kurang banget, ya aku dia caranya upayaku benda iso ngono lho. Iki judulnya pondete, ngene lho. Gurune lho kudu ngetek, mau ngetek kaya ngono kae terus gurune ngetek. Semangat. Gitu nih Bapak Ibu. Ini saya percaya ya Bapak Ibu sudah mengatur luar biasa. Sampai tak terhingga. Nah itu rasa dukung. Kalau di tempat saya itu melibatkan orang tua. Nggih. Mungkin sistemnya kalau sini mandiri ya. Iya. Tapi orang tua yang kita panggil, Oh nggih. Materinya dari sekolah. Iya. Oh nggih. Jadi pendampingannya diberikan pada orang tua. Enggak memang itu kan dalam rangka mencapai untuk ke sana. Tapi itu harus ditulis di RPP-nya Pak Panjenengan. Jadi jangan sampai RPP Panjenengan itu karena gambarnya apa-apa terhadap tindakan yang dilakukan. Ya, gitu. Terus yang ketiga, berdasarkan asesmen yang dilakukan, pendidik mengajak seluruh peserta didik di kelasnya sesuai hasil asesmen. Untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik memberikan pendampingan setelah jam berakhir. Jadi boleh balik tekan maghrib misalnya. Jadi Pablo dibelajar sing ra iso mau anak-anak ABC nanti yang nggih masih nemani Bu Guru. Bu Guru ada lembur, kalian nemani. Nanti mungkin pulang jam 17.30. Padahal lebari jam 1 karena Bu Gurunya ulang nggih isi ono jam lain di kelas lain kan muridnya mau kan nunggu sekolah jam 1 tekan jam 5. Ya, ini kan alternatif Pak. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu nggih. Wis boleh suka-suka, oleh. Pokoknya yang penting intinya membelajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang berikutnya
diperhatikan dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi menurut kesiapan peserta didik adalah bahwa pengelompokan peserta didik ini berdasarkan capaian atau hasil asesmen. Ojo ngawur, ojo karena suka-suka, ojo karena kita tidak punya dasar kemudian kita mengelompokkan. Begitu, gitu ya. Terus ini kan untuk menghindari dampak negatifnya, ini ada banyak, ini bisa dilihat. Nah, ini pembelajaran terdiferensiasi itu bisa terkait sama konten materi yang diberikan. Ini dengan bagi, oh ini yang kelompok ini saya berikan materi yang ini dulu. Nanti yang ini saya yang sampai dengan yang ini. Terus yang kelompok ini belum dulu. Saya mau mengulang yang terkait materi ini misalnya. Nah, nanti berarti harus ketulis di RPP. Yuk materinya apa harus jelas. Gitu nih Bapak Ibu. Terus kemudian prosesnya itu juga tergambarkan bagaimana cara melakukannya. Cara melakukan pembelajaran dengan materi yang berbeda tingkatannya tadi. Terus yang terakhir apa hasil dari itu? Contoh, ini nih contoh nih. Kalau di sini saya contohnya bahasa Indonesia. Teks deskripsi, misalnya kelompok sing bisa banget mau wis mengetahui tentang deskripsi, bisa menceritakan deskripsi ini dong deskripsi piye. Jadi dia hanya apa adanya. Misalnya kucing itu berwarna misalnya apa namanya sana? Di ujung barat, langit di ujung barat berwarna kuning. Misalnya gitu ya. Bertanda bahwa hari sudah mulai sore. Semakin sore semakin berwarna merah. Menurut sing tengah misalnya langit di ufuk barat mulai menguning, berwarna kuning ganti menguning kan beda. Terus kemudian menguning keemasan. Jadi lebih cetok deskripsinya itu loh. Kuning ini orang warna kuning tok, tapi kayak menguning keemasan, semburat warna jingga. Misalnya seperti itu sehingga jadi wong sing membaca itu kalau yang delok tenanan ono semburate, ono warna kuningnya keemasan, orang yang kuning kayak sing kene mah pokoknya kan yang kuning ya kan. Nah, sing kene mungkin sebelum lebih jelas lagi. Nah, ini yang disebut dengan kita membelakan anak-anak podo-podo nulis teks deskripsi. Ning sing iki yo, sing penting kok iso nulis deskripsi iki kaya ngene iki lho. Nah, sing iki wong iso, berarti ini kudu iso sampai detail. Iki kudu iso tenan sampai detail kalau iso ngajari yang di sini. Gitu loh. Jadi hanya sederhana teks deskripsi, tetapi deskripsi itu bisa ditingkat. Kalau menurut saya sendiri seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga sama. Mengurutkan bilangan mungkin sing iki oke lah. Data yang saya sajikan angkanya nominalnya kecil. Misalnya, yang ini udah agak gede nganggo soal cerita. Sing ngene gede soal cerita terus nganggo pemikiran apa menganalisis iki baru iso ngerti diurutke. Itu nanti kalau sudah seperti ini kelompok ini iso ngajari iki, iso ngajari iki. Jadi pada saat tertentu dia dibiuk kene untuk mengerjakan tugas diskusi bareng. Terus ini sebagai pionirnya di kelompok itu boleh seperti itu. Oke? Nanya sedikit Bu. Ya, baik. Dalam praktika keseharian pembelajaran diferensiasi ini tidaklah gampang dilakukan. Betul. Contoh saja kalau misalnya di paket B atau di paket A, ketika ada 2 siswa atau 3 maksimal di satu kelas dan 2 atau 3 anak inklusi, tentu saja dalam pelaksanaannya itu guru akan katakanlah agak sedikit repot karena harus memberikan layanan bagi yang inklusi dan yang reguler. Nah, pertanyaannya, kalau dulu kan ada KKN ya, nah, tentu ini tadi saya dengar materinya agak diturunkan. Nah, bagaimana nanti realisasi di raportnya? Apakah juga dengan materi yang beda, pengertian beda ini agak diturunkan dari tingkat kesulitannya dengan siswa yang reguler?
apakah katakanlah tujuannya siswa yang reguler itu sama dengan tujuannya anak yang inklusi? Ini kadang-kadang sebagai seorang guru ada satu dilema. Kok podo ya pada kenyataannya siswa itu beda kemampuan. Jadi secara teori memang iya, oke. Tapi dalam praktika keseharian itu guru akan mengalami kesulitan, dan pada akhirnya ketika penyusunan rapot itu menjadi seperti tanda tanya. Wah, aku kan terima mengenai itu bagi anak yang ini, tapi memang kenyataan sekian dengan tujuan anak yang reguler. Mohon penjelasan. Baik, tadi mau saya koreksi ya, bukan menurunkan materinya ya Bu. Jadi yang ada di kurikulum itu adalah materi-materi esensial yang sekarang ini diajarkan nih, bukan diturunkan, tetapi materi yang dimuncul adalah materi-materi esensial. Sedangkan kompetensinya itu sama. Jadi misalnya tadi Bapak dapat menyampaikan informasi isi teks. Nah, bisa saja saya berlakukan kelompok ini sing akan mencari informasi itu dengan teks yang isinya lebih mudah. Tetapi kan kompetensinya mencari informasi. Dia bisa menyampaikan informasi. Iki yo mencari informasi, menyampaikan informasi. Neng teknya rodok tak tinggikan sedikit. Dalam arti teks deskripsinya lebih agak detail. Terus yang ini teks deskripsinya lebih detail banget. Terus kemudian agak kompleks, dan sama-sama kompetensinya adalah terkait sama menyampaikan informasi. Nah, engkau sing iki akan ditingkatkan, tetap mengalami ini Pak sebenarnya. Orang mandek di sini toh. Jadi ini coba kan kompetensinya bukan tentang pencapaian materi sebenarnya, tetapi kompetensi itu kompetensi itu kemampuan yang harus dicapai. Jadi dapat menyampaikan informasi isi teks, kemampuan hanya itu Pak kompetensinya. Jadi mau dicobakan teks mana saja bisa. Cuma nek nggo ngladeni cah iki, kita aku sing sederhana sik. Pertama nih, engko tak tambahi tes yang ini, nanti tak tingkatkan. Nah, itu kaitan sama kompetensi dan materi. Terus terkait sama inklusi Pak, mohon maaf. Ini nek saya nih, ini saya. Nanti mungkin bisa di Bapak Ibu mungkin mencari sumber lain atau hal pengetahuan lain yang mungkin lebih pas. Kalau saya, contoh ketika saya itu kan ada anak inklusi tempat saya, sudah ada tes diagnosa awal yang dilakukan oleh lembaga tertentu Pak. Memang ada lembaganya itu dia. Nih kan kita nggak bisa menolak Pak. Ya akhirnya saya itu menempuh seperti ini. Saya sudah diskusikan di sekolah. Akhirnya saya kerjasama Pak dengan sekolah luar biasa, dan CP-nya anak ini yang saya gunakan adalah CP-nya pendidikan khusus, tetapi sesuai fasenya setelah dilakukan tes diagnosis awal. Nah ini kemudian saya dapat nilai dari sini karena dia ternyata dicek lagi, dia tidak mampu didik, dia mampu latih. Ya nek kita mampu latih disandingke kalau saya mampu didik yang normal biasa ini nggak ketemu. Nanti saya ngajari mahmumat karena saya bukan punya keahlian di bidang pendidikan luar biasa, sehingga memang tidak pas. Seharusnya yang mendampingi anak ini adalah orang-orang yang misalnya tidak berpendidikan luar biasa, tetapi mereka punya yang sertifikat guru pendamping. Itu kan pernah tahu dilatih gitu kan. Nah, itu di sekolah inklusi mesti ada guru yang dilatih kan. Nah, karena di SKB nggak ada, maka saya solusinya itu Pak. Saya tetap menerima anak itu, cuma saya kerjasama dengan pendidikan khusus. Kemudian dia belajarnya ke sana, dan saya mendapatkan nilai fase sesuai dengan CP-nya dia. Diminta bantuan ya? Iya, tetapi nanti di bunyi rapotnya juga terjelas deskripsinya itu Pak. Jadi dia ada deskripsi, kan ini sudah kelihatan Pak, deskripsinya ada deskripsinya, CP-nya bukan khusus. Jadi bukan kita. Seperti itu Pak, saya punya satu orang, dia pelari. Berapa tahun yang lalu itu dapat juara 1, dapat hadiah 7 juta. Kemudian anak-anak berkebutuhan khusus itu punya kelebihan yang lain, yang itu luar biasa nih.
Dia semangatnya tinggi. Dia tukang kebun di sekolah S. Nanti kalau mau sekolah itu begini, jam 7:30 itu sudah sampai tempat saya tadinya. Kok sudah sampai sini mas? Iya bu, sudah selesai. Pon rampung kabeh. Kita tak iso bu bahasa Indonesia. Pon rampung kabeh. Dia kan bersihkannya seluruh Indonesia bagian sekolah itu. Ke sekolah kamar mandi itu kan ruang guru itu. Dia berangkatnya habis subuh. Mana ada orang biasa mau? Dia itu karena berkebutuhan khusus mau pak. Tapi disuruh. Enggak. Dia itu jalan ngepit konten. Terus nanti dia kan mesti dikabari kalau jam 7. Jam 7 semua orang harus siap digunakan untuk pembelajaran. Orang kadang tahu disapu. Semua pelapisan, semua kategorinya loh yang bilang itu sudah disapu oleh dia. Tapi bayarnya sedikit. Dia misalnya tahu tapi dia terus ditambahi guru-gurunya itu. Dia sekarang udah punya motor, kan saya tanya, kamu udah jadi beli motor sih? Pun bebas. Dia bisa nganggo lah, dereng sakit. Dia coba saya nganggo mas kulong. Wah, hampir ada mangkok ya mas. Tempurnya apa mas? Honda Beat, wah keren, guru 500 tuku Honda Beat. Enggak, tapi dia tidak bisa pakai. Ya dia memang keterbatasan literasi berkendara. Terus sama memang yo pernah punya kayak gitu pak. Saat keluarga kebetulan khusus sampai pak. Saya mungkin resesif yang kena itu bapak ibunya, kemudian kakaknya dan sebagainya, mesakin ya. Tapi sebut pol-polan, sebetulnya. Jadi seragam sekali ngepit sekolahan ulang dulu naik gunung ini, nggak pernah naik motor. Nah itu saya serahkan ke SLB pak. Ini saya tadi sudah komunikasi dengan SLB, saya minta nilainya komplit. Kan SLB juga menyelenggarakan berdasarkan CP. Iya, begitu. Tapi kita harus komunikasi perkembangan anak itu. Gitu Pak. Kalau belum mampu sendiri boleh seperti itu. Ini menurut saya. Tapi kalau PKBR itu atau SKB itu mampu nggak apa-apa Pak. Dibina di situ. Ya cuma memang harus kerja keras. Yang menjadi kita tidak enak itu ada orang tua atau masyarakat yang belum tahu kondisi seperti itu memaksakan diri masuk ke kita. Jadi saya pernah tahun-tahun yang dulu itu dapat anak depresi itu berapa? Depresi itu mereka orang aku udah depresi. Ya buat saya ini menunggu ini terus saya tekanan terakhir. Anak-anak saya itu lucu, tapi terus enggak lama dia terus keluar. Ada yang kelas 1, kelas 7 sampai kelas 9 ini bapaknya ikut satu paket. Jadi di belakangnya kalau bapaknya keluar kelas, melu keluar. Di kancaku bilang gini, itu kok podo ya sing nang serupi iki judune kok piye ngono. Jadi ngomong enggak, itu bapaknya keluar. Bapaknya duduk, tapi rajin berangkatnya karena bapaknya tiap hari ngantar. Tapi saya malu sebenarnya doain aslinya Bu, ketika saya membelajarkan membaca puisi dengan berdeklamasi, nah kan yang kayak bapak wis sepo. Ya wis piye meneh harus rasa ngisiin barang. Seru ya toko seru. Misalnya harus ketawa, harus marah, misalnya membacanya itu loh. Ya tetap rapopo sing penting iki pede wae. Gitu. Nah itu enggak sampai ini mau lulus paket B. Terus saya tanya, saat itu kan yang mengantar ke sini adalah guru BK-nya. Sudah saya tanya lagi, kira-kira mau njenengan supaya kowe mungkin cek ono ora. Ya kan? Nah, kalau aku neng Pak, ayo diantar guru BK-nya. Jadi BK-nya sudah dada. Ketika para BK di sekolah formal dada, nah itu saatnya kita yang kena imbasnya. Gitu. Jadi jangan dilempar-lempar ke kita ya Bu. Pokoknya selesaikan secara adat di sekolah itu deh. Secara adat. Jangan seluruhkan kiri lah kita yang oke. Ini contoh-contohnya bagaimana menyediakan konten, proses. Tidak usah saya Pak. Kita mengejar yang isu prioritas Pak. Kita sudah terima kasih saja ya. Bapak Ibu sudah paham Pak tentang diferensiasi? Karena ini hanya bagian mengulang bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya mempertimbangkan kemampuan anak dan minat. Wes ngono wae iki jadi garis bawah. Definisi bisa dipahami. Iya. Tapi pelaksanaannya susah. Ora apa-apa. Pokoknya kita tetap semangat ya Pak. Semangat tetap semangat ora apa-apa. Semangat itu mah enak ya tempe semangat. Lu tanya ibu. Ngajar satu kelas ada 3 kelompok yang harus dibeda-bedakan. Itu kan
Itu nek muridnya banyak karuane Pak tenagane. Lah muridnya iki ming 5 3 kelompok. Karang beda-beda ya kemampuannya gitu Pak. Kalau ibu-ibu itu multi talent Pak. Oh nggih. Nah, gitu bisa berpikir 3. Bapak-bapak kan diciptakan hormonnya Satu nggih Pak nggih. Wah, itu akal Jadi nggih memang saya paham itu. Jadi kalau ibu-ibu itu berkata sampai 15.000, bapak cuma 1 pasang. Kalau disuruh begitu bapak itu siji kan ngumbahi bisa digorke kumbahan ya kalau ditunggu. Ini apa deh? Digorke kumbahan, terus kalau malam gorengan. Pokoknya yang penting Pak sediakan satu dewek di dapur itu perlengkapan yang tidak usah jauh-jauh. Jadi antara muter mesin cuci, kalau asasa sikile ngopel, kalau balik itu asasa sikile ini. Kayak gitu Mbak Ibu. Kalau nerima HP telepon, kalau nerima telepon. Ada enggak Bapak enggak. Tadi kan sudah nyuci nih. Udah, tinggal di luar kan belum rampung kok muter. Kira buang air nek pakai mesin dua itu aja. Buang air kok ngisi air tinggal dulu di luar. Mbok di luar nih iso nyapu, iso nyirami ora ya tetap di luar mantap. Wis apa memang begitu. Memang begitu, enggak apa-apa Ibu. Wah, ini sudah berkorban pengen membantu loh. Ya nasib itu. Ya teman, ini yang begitu kan hanya satu-satu. Tapi bapak-bapak nek bekerja bagus. Nek ibu-ibu, contohnya saya, aku mau tahu goreng, yuk terus kalau sampah. Kosong. Tiga metu saya kalau sampah kan kok harus tak buang dulu. Tekan jowo, baru sampah. Baru sapu dari nyapu goreng mau gosok. Itu lah, ibu-ibu piye ya? Ternyata goreng ki mau ditinggal kalau sapu nang jowo ngono Pak, kadang-kadang buang sampah. Lali nek anu iki mau sapu sing goreng masa ireng. Tambah ngomong bayi kalau masih. Itu ya Pak. Ini rapopo itu ibu bisa nggak gitu. Ini rapopo biasanya gosong barangnya tutup wajan dhewe kok Pak. Rapopo. Ini nek ibu mau tutup wajan yang gosong ke uang mesti dia kan. Ini gosong ke dhewe rapopo gitu Pak. Baik, saya akan lanjut ke kok malah tak dimatikan tuh Bu. Oh. Sorry Pak. Yang nek wis tuwa iki ngene iki lho Pak. Iya. Aku tuh suka kalau nanti PowerPoint-nya itu semuanya sudah berbunyi. Terima kasih. Saya sudah tua Pak, cuma enggak kelihatan ya Pak. Ini materi baru Bapak Ibu. Ini kalau halamannya oke, saya nanti hanya singkatnya begitu. Singkatnya itu maksudnya ya nanti mempelajari sendiri. Singkat itu maksudnya kepiye itu maksudnya isu prioritas. Jadi nek digaris gitu ya, artinya bahwa kita dalam membelajarkan mata pelajaran itu harus memasukkan isu prioritas di dalam pembelajaran. Apa saja sih isu prioritasnya? Ini tambahan ya Bapak Ibu, jangan tambahan yang wajib. Ini tambahan yang wajib. 1. Literasi finansial, kesehatan dan perubahan iklim. Ono 3 literasi finansial, kesehatan dan perubahan iklim itu Bapak Ibu guru sudah ada di dalam sudah digembar-gemborkan, tapi belum lama nih gembor ini. Belum gembor-gembor gitu ya. Kira-kira isu terkini gas melon sulit. Iya Pak ya. Sampai penjual gas beli gas. Ya. Kan sampai itu. Kita dijadikan sebuah tulisan itu Bapak ya. Penjual gas beli gas. Ini finansial, kesehatan dan perubahan iklim ini di mana dimasukkannya? Bisa dengan intrakurikuler. Intrakurikuler itu berarti ke mapel. Bisa kokurikuler itu di topik project P5-nya. Bisa di ekstrakurikuler di dalam aktivitas ekstrakurikuler. Itu intinya itu malah di paparan yang halaman kedua ini.
Ini ke belakang itu dia menjelaskan. literasi finansial. Nah, bisa dalam bentuk budaya sekolah, kebiasaan atau kebijakan di tingkat sekolah. Kebijakan itu macam-macam. Kalau di mapel gambarannya ada belum? Mapel, misalnya mapel. Nek matematika. Nah, matematika ngitung apa? Misalnya siapa sih mapel matematika? Atau apa? Ya bahasa Indonesia tak contoh sedikit, nanti terus mata pelajaran lain jenengan sambil berpikir. Bahasa Indonesia itu kan disuruh misalnya yang tadi mengevaluasi tentang mengevaluasi dan menginterpretasi teks gitu ya misalnya. Nah nanti teksnya ini yang saya hubungkan dengan yang isu prioritas. Misalnya saya ambil tentang di situ tentang diutamakan literasi finansialnya ada. Atau saya ini pada bahasan tertentu loh Bu, terus nanti bahasan yang lain saya ambilnya di perubahan iklim. Misalnya ana teks sing ono kaitannya sama perubahan iklim, kemudian saya bahas untuk membahas kompetensi untuk mencapai kompetensi ini. Yang namanya mengintegrasikan itu teksnya kita ambil contoh teks tentang salah satu 3 prioritas. Itu matematika juga misalnya deret hitung, diubi ning gone finansial, ada data tapi data literasi finansial misalnya tentang penghasilan gitu kan, semacam-macam, bisa diagram, bisa bentuk tabel atau bisa bentuk soal cerita. Kemudian di bawahnya untuk mencapai kompetensinya CP nih nganggo teknya sing literasi finansial gitu. Itu maksudnya yang integrasi. Jadi anak memiliki kemampuan literasi finansial untuk mencapai di kompetensi CP-nya. Nah, kita sendiri guru yang akan mencari bacaan mana yang cocok untuk kompetensi ini, membahas kompetensi ini. Mungkin saja tidak semua ini bisa cocok untuk membahas tentang ini, bisa saja. Jadi nanti dengan saya memilih 3 isu tadi. Apa tadi lagi? Literasi finansial, Kesehatan, perubahan. Teksnya itu bisa berupa data, penyajiannya bisa berupa tulisan kalimat, bisa berupa diagram, bisa berupa ini Bu, audiovisual. Itu juga teks loh. Nek panjenengan mau misalnya informasi apa bisa digarap dengan kuadrat misalnya ya. Misalnya dengan sinpros misalnya ya, itu yang cocok aja, jangan memaksakan diri ini wong bacaannya ra cocok gue ini ora bisa. Jadi silakan dengan ambil yang cocok. Data kesehatan misalnya terkait sama penyakit ini atau apa di situ ada data sensus misalnya apa data apa, nanti diolah dengan untuk mencapai